Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Sherly di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Untuk minggu hari ini ya, kita akan mulai ibadah kita. Kak Sherly undang bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, ibadah kita buka dengan doa ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di dalam hari Minggu pagi ini kami boleh datang kepadamu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun anak-anak layan kami di dalam ibadah pagi ini, sehingga mereka boleh diam dengan tenang, mengikuti ibadah awal sampai pada akhirnya, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ibadah kami awal sampai pada akhirnya kami pasrahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Oke, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bermazmur bagi Tuhan. Buka Alkitabnya di Mazmur pasal 9. Sudah siapkan Alkitabnya? Mazmur pasal 9 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Mazmur pasal 9 ayat kedua sampai 6 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyi Senang Ku Baca Alkitab. Oke, 1, 2, 3.
Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah. Ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah. Ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Upi dalam IHMPA secara online. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Upi mau ajak adik-adik semuanya, kita mau berdoa sama-sama ya. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa penuh kasih, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kak Upi ajak adik-adik membuka dari kitab Matius. Yuk, kita buka kitab Matius. Matius ada di Perjanjian Baru. Ya, betul. Sudah ketemu kitabnya? Matius. Kita akan membaca Matius pasal yang ke-7. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Yuk, dicari tuh yang kecil-kecil. Nah, angka yang kecil, 7 sampai 11. Sudah ketemu semua? Kak Upi akan bacakan, adik-adik di rumah mengikuti ya. Iya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya, jadi hari ini kita mau sama-sama belajar nih tentang doa, pengabulan doa. Sebelum lanjut, Kak Opi mau tanya nih, siapa yang pernah diajak mama, papa pergi ke mall? Siapa? Pasti semua pernah diajak ke mall ya. Paling deket PTC. Atau enggak usah ke mall deh. Ke pasar. Siapa pernah nemenin mama pergi ke pasar? Ya, di pasar itu atau di mall itu biasanya pasti ada yang jual mainan, ada yang jual jajan-jajan, ya enggak? Kalau Kak Upi ke pasar dulu waktu kecil-kecil sama mamanya Kak Upi nih ikut ke pasar, pasti Kak Upi minta dibelikan pukis. Nah, Kak Upi suka pukis. Mama, aku mau beli itu kue itu dong, Ma. Nah, di sini ada nggak adik-adik yang seperti itu? Ada, pasti ada ya. Kita nih anak-anak nih. Kadang-kadang kalau kita lihat sesuatu kelihatannya enak,
kelihatannya bagus, kelihatannya seru. Kalau mau beli mainan ya, kelihatannya keren. Karena kita masih anak-anak, pasti kita minta dulu ke mama atau ke papa. Ma, aku mau beli kue itu. Pa, aku mau beli mainan yang itu. Kalau yang cewek-cewek, ma bajunya cantik ya ma, beliin dong ma. Ya gitu ya. Iya, kalau kita anak, karena masih anak-anak, kita mintanya ke mama atau papa. Kalau kita ingin sesuatu. Betul nggak? Kalau misalnya kakak siapa nih yang buat contoh nih ya? Kakak siapa ya? Kakak Fidelin. Coba, kalau misalnya kakak Fidelin lihat mainan lucu nih, waktu diajak waktu pergi lihat ada mainan lucu, terus Fidelin cari Kak Upi. Kak Upi, mainan itu lucu deh, aku beliin dong. Kira-kira Kak Upi beliin nggak ya? Kira-kira Kak Upi beliin nggak ya? Loh, Kak Upi pasti tanya dulu. Loh, Fidelin di rumah nggak ada mama? Pasti Kak Upi tanya dulu. Kok nggak minta ke mama? Iya. Kok nggak minta ke papa? Ke mamanya Fidelin atau ke papanya Fidelin? Pasti Kak Upi tanya dulu. Kan aneh rasanya. Fidelin tiba-tiba datang ke Kak Upi minta dibelikan mainan. Pasti aneh. Kita, anak-anak, kita pasti paling dekat kalau mau sesuatu mintanya ke mama atau ke papa. Nah, sekarang kalau misalnya adik-adik ini kalau di rumah suka ajak tengkar mama atau dimintai tolong mama, nanti mah misalnya, Dek, bantu mama beli garam ke warung. Mama lagi seru nih mainnya. Terus atau misalnya dimintai tolong papa, Kakak, tolong ambilkan sepatunya papa di rak dong. Iya pak, nanti. Atau ada lagi jawaban-jawaban lain yang banyak. Iya ma, nanti. Tunggu sebentar ya pak. Besok boleh nggak? Mama aku nggak suka kalau disuruh gini-gini sama mama. Aku malu kalau disuruh ke warung. Terus dengan bermacam-macam alasan, banyak alasan. Iya, sekarang gantian. Tiba waktunya adik-adik yang butuh, yang mau sesuatu. Ma, aku beliin mainan itu dong, Ma. Papa, kita pergi ke sana yuk. Gimana rasanya kalau adik-adik dapat jawaban? Nanti ya, besok ya. Papa malu. Mama capek. Bagaimana rasanya? Iya, pasti dalam hati, mama gitu aja diminta tolong nggak mau. Agak sebel-sebel ya. Atau, papa aku nih nggak pernah jalan-jalan nih, ayo kita pergi ke sana. Mendesak papa untuk, ayo pergi pa, seru pa. Ya. Nah, sekarang Kak Opi rasa banyak dari Kak Opi ataupun adik-adik pasti pernah mengalami yang seperti itu. Ya enggak? Jadi entah satu kali, entah dua kali, pasti pernah mengalami yang seperti itu. Ketika kita mau minta ini, tapi papa atau mama enggak kasih. Atau ada juga yang misalnya aku nih waktu mau sekolah, aku butuh penghapus nih. Penghapusku udah kecil-kecil. Karena keseringan dipakai untuk hapus, penghapusnya udah kecil-kecil. Lalu kita minta ke mama, Ma, penghapusku udah kecil. Mama bisa belikan yang baru nggak? Oh ya, ayo kita pergi ke warung.
kita pergi ke toko, kita beli penghapus. Iya, pernah juga seperti itu, ya kan adik-adik? Jadi kadang-kadang kalau kita minta ke mama, ada yang bisa langsung kita dibeliin sama mama atau papa, tapi ada juga yang besok aja, bulan depan, nanti kalau tunggu papa libur baru kita pergi. Ada yang jawabannya seperti itu, jadi tidak bisa langsung. Ya, sama dengan pengabulan doa. Iya, yang tadi kita baca nih, ya enggak? Nah, cuma sekarang kalau kita ingin sesuatu, mintanya bukan ke mama, bukan ke papa. Ya, doa ini berkaitan dengan Tuhan. Ya, sama seperti adik-adik ketika minta sesuatu ke mama atau ke papa, Tuhan juga mau adik-adik berbicara kepada Tuhan saat adik-adik perlu sesuatu. Saat adik-adik ini butuh sesuatu. Ya. Jadi misalnya saat adik-adik ini mau ulangan, misalnya kenaikan kelas nih, kita kan nggak mungkin minta mama temenin, terus minta mama jawabin ulangannya atau bantu mama ingetin apa yang sudah kita pelajarin. Kalau sekarang mungkin bisa ya, karena online ya, jadi ulangannya di rumah. Kalau dulu Kak Upi, waktu kita masih ke sekolah, waktu masih pergi ke sekolah, kalau kita mau ulangan, nggak mungkin kita bawa mama, kita nggak mungkin bawa papa untuk nemenin kita mengerjakan soal ulangan. Ya, saat adik-adik, waduh, gimana ya? Kira-kira soalnya nanti susah nggak ya? Aduh, kira-kira aku bisa jawab nggak ya? Nah, saat itu adik-adik nggak bisa minta tolong sama mama atau papa. Adik-adik bisanya mintanya ke Tuhan. Iya, berdoa. Ya, jadi Tuhan itu sudah tahu adik-adik ini butuh apa. Adik-adik ini butuh untuk diingatkan pelajaran yang sudah dipelajarin. Adik-adik ini perlu diberikan hati yang tenang. Adik-adik ini perlu pokoknya ingat-ingat yang sudah dipelajari. Tetapi Tuhan mau adik-adik menyampaikan apa yang adik butuhkan ini kepada Tuhan. Jangan diam-diam aja. Iya, kita harus ngomong sama Tuhan. Sama seperti kita minta ke mama, kita juga bisa minta ke Tuhan. Tuhan, aku ini sudah belajar tadi malam. Tapi kok aku deg-degan ya? Aku takutnya lupa nih. Tuhan, beri aku hati yang tenang ya, supaya aku bisa mengingat pelajaran yang sudah aku pelajarin. Supaya aku bisa menjawab soal-soal ulangan dengan baik. Seperti itu. Tuhan mau adik-adik ini ngomong kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Kalau adik-adik nurut ya, sama kayak tadi nih. Saat adik-adik dimintai tolong mama, langsung cepet, langsung oke. Mama juga tidak akan menunda. Kalau misalnya mama itu tahu adik-adik itu perlu, pasti mama langsung memenuhi permintaannya adik-adik. Sama, Tuhan juga seperti itu. Jadi yang pertama itu adik-adik harus taat dulu, nurut dulu. Jadi saat adik-adik berdoa sama Tuhan, meminta sesuatu, ya, Tuhan akan mendengarkan permintaannya adik-adik. Ada lagi catatannya. Saat adik-adik minta, sama juga seperti papa atau mama waktu menjawab kita, misalnya kita minta diajak pergi jalan-jalan, ya. Papa bisa jawab, ayo siap-siap, kita pergi sekarang juga. Mama siapin minum, bawa kue, kita pergi sekarang. Bisa juga dijawabnya, nanti
bulan depan ya, saat liburnya panjang nih. Jadi kita perginya bisa leluasa, tidak cuma 1 hari. Kalau liburnya cuma 1 hari nanti pergi capek. Papanya nggak bisa istirahat. Kalau papanya libur panjang, papa mama liburnya panjang, bisa pergi seharian penuh, besoknya bisa istirahat. Bisa juga jawabannya seperti itu. Jadi jawabannya ada banyak. Bisa langsung, ayo pergi, atau tunggu ya bulan depan ya, atau tunggu ya saat papa mama liburnya agak panjang, kita pergi sama-sama. Seperti itu juga Tuhan saat menjawab doa kita. Kalau Tuhan bilang, oh ini nih kakak Gwyneth ini benar-benar butuh. Kakak Gwyneth ini dengar-dengaran kok, nurut kalau dibilangin sama oma, sama mama, ya. Kakak Gwyneth ini rajin kok. Dan ini, ya kakak Gwyneth ini butuh nih rasa tenang, butuh nih untuk ingat-ingat. Tuhan bisa langsung jawab permintaannya, doanya kakak Gwyneth. Oh iya Gwyneth, nah ini dikasih tenang, dikasih ingat-ingat pelajaran. Nah, atau misalnya ada lagi, misalnya kakak Ovira nih misalnya. Kakak Ovira pergi ke mall, lihat bajunya cantik, minta dibelikan. Terus mamanya bilang, aduh baju ini nggak cocok buat kamu. Memang cantik, tapi waktu dicoba kan rasanya nggak pas di badannya, terlalu besar. Jangan yang ini ya. Nah, jadi sama, Tuhan juga bisa seperti itu. Oh, ini Ovira nggak butuh ini. Jadi apa yang diminta nggak akan aku kasih. Nah, aku ganti yang lain aja. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi saat kita berdoa meminta kepada Tuhan, tidak serta-merta, tidak langsung Tuhan akan berikan. Tuhan tahu apa yang adik-adik butuhkan. Ya, jadi jangan suka ngambek, jangan suka marah kalau misalnya doanya adik-adik, permintaannya adik-adik itu nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Aduh Tuhan ini gimana sih, aku cuma minta dibeliin baju baru, masa nggak dikasih mama. Tuhan ini bikin mama kejam deh ke aku, jahat ke aku deh. Tidak boleh ngambek seperti itu ya. Ya, kadang-kadang apa yang kita inginkan ya itu bukan kebutuhan kita. Jadi Tuhan lebih tahu mana yang adik-adik butuhkan. Tuhan lebih tahu kapan adik-adik membutuhkan apa yang adik-adik minta kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan belum kasih, belum jawab doanya adik-adik, adik-adik tidak boleh ngambek. Adik-adik harus tunggu, ya, karena Tuhan itu tahu waktunya yang pas, terus permintaannya yang pas juga. Kadang-kadang apa yang kita rasa itu bagus, keren, belum tentu menurut Tuhan itu yang paling baik buat adik-adik. Jadi adik-adik harus ingat ya, ketika Tuhan mau menjawab doa adik-adik ya, tidak langsung. Bisa langsung, ada saatnya langsung, tapi bisa juga ada saatnya tunggu ya, belum sekarang. Tahu itu kebutuhannya adik-adik, tapi bukan sekarang, tunggu ya. Atau kamu nggak butuh itu, bukan itu yang kamu butuhkan, itu cuma kamu pingin, tapi bukan yang kamu butuhkan. Jadi jawabannya Tuhan bisa ya paling tidak ada 3. Oke, segera dijawab, tunggu, belum waktunya, atau bukan itu yang kamu butuhkan, aku akan ganti dengan yang lebih baik.
ganti yang dengan yang memang benar-benar kamu butuhkan. Jadi adik-adik, ya, saat Tuhan menjawab doa kita secara langsung, kita boleh, ya, kita pasti bersuka cita. Wah, terima kasih Tuhan. Tuhan langsung penuhi permintaanku lewat doa. Saat Tuhan belum jawab, tidak boleh ngambek. Adik-adik harus menunggu dengan tenang. Kalau sudah waktunya dan memang menurut Tuhan itu kita butuh, pasti Tuhan akan berikan. Caranya bermacam-macam. Ya. Oke, jadi tidak usah khawatir. Yang perlu adik-adik lakukan adalah satu, taat dulu. Kalau sudah taat, dengar-dengaran, ya, sama papa, sama mama, karena adik-adik kan di rumah nih. Iya, kalau saatnya adik-adik sudah taat, dengar-dengaran papa, mama, saat adik-adik meminta, tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir, tidak dikabulkan, tidak dipenuhi. Dengan catatan ya, ada catatan loh ya. Tidak usah khawatir tidak dipenuhi, tidak diberikan oleh Tuhan, tapi tetap dengan catatan. Yang pertama apa? Taat dulu sama Tuhan, takut dulu sama Tuhan, lewat taat papa mama, dengar-dengaran papa mama. Jadi anak yang good, ya. Dan diingat lagi, jawaban Tuhan ada, paling tidak ada 3. Oke, atau tunggu, atau bukan ini yang kamu butuhkan, aku ganti dengan yang lain. Ya, jadi tidak boleh ngambek, tidak boleh marah-marah kalau misalnya apa yang Tuhan beri itu tidak sesuai gitu ya dengan keinginannya adik-adik. Tapi apa yang Tuhan beri pasti itu yang terbaik untuk adik-adik. Oke ya, kita sama-sama belajar ya tentang pengabulan doa. Adik-adik belajar, Kak Opi juga belajar. Oke? Iya, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar sama-sama boleh menjadi berkat buat adik-adik dan juga buat Kak Opi. Oke? Ya, kita akhiri pemberitaan firman hari ini dengan doa. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan kami. Kami tahu Engkau tahu tentang kami, tapi kami juga tahu kalau Tuhan ingin kami menyampaikan permintaan kami di dalam doa. Terima kasih Tuhan juga sudah mengingatkan kami bahwa Engkau akan menjawab doa kami dengan bermacam kemungkinan. Terima kasih kalau Tuhan sudah langsung menjawab doa kami. Tetapi terima kasih Tuhan kalau misalnya kami harus menunggu ataupun akan Engkau ganti dengan yang lebih baik. Kami percaya apa yang Tuhan berikan kepada kami adalah yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami lewat firman Tuhan hari ini. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba waktu untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita ya. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3.
adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Persembahan itu kita bawa dalam doa ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup ini hari lepas hari. Dan terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Engkau berkati sehingga menjadi berkat, hormat, dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah akan selesai, tapi sebelum ditutup dengan doa, kita menyanyi lagu Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Kita nyanyi bersama-sama ya, 1, 2, 3. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Ya adik-adik, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kau ajak adik-adik semua berdiri. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa penuh kasih, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan atas waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami sungguh bersukacita atas ibadah kami hari ini. Memberkati setiap kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan. Kami mau menjadi anak yang manis untuk papa mama kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Kami juga akan menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan hanya ke dalam penjagaan tangan Tuhan. Dan Tuhan, kalau saat ini kami juga masih bergumul dengan virus COVID-19, Tuhan beri kami hikmat supaya kami boleh menghadapi COVID-19 dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami tahu bagaimana kami harus bersikap, menjaga diri, menjaga orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.